Nah, jadi sebenarnya saya kasih judul untuk sekarang itu Against Heresy. Jadi kita mau coba untuk melawan ajaran sesat, yaitu Saksi Yehova. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, sebelum kita masuk ke Saksi Yehova, pertama, sesat itu apa sih Bapak Ibu kira-kira? Semua? Kalau kita bilang sesuatu itu sesat, kenapa kira-kira? Menyimpang. Menyimpang dari apa berarti? Ada yang benernya kan ya. Nah, jadi ini perlu kita ingat sebagai orang Kristen. Jadi seringkali kalau kita lihat gereja-gereja masing-masing punya doktrin pengajaran yang beda-beda. Bukan berarti satu doktrin yang dipegang gereja ini bisa kita bilang langsung sesat gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa istilah ya. Yang pertama ada yang namanya sesat tadi. Nah, kalau yang sesat ini, penolakan akan doktrin utama dan esensial pada iman Kristen. Jadi segala sesuatu itu dibilang sesat kalau apa? Kalau bertentangan sama doktrin utama atau esensial pada iman Kristen. Nah, ada juga istilahnya namanya adalah ajaran yang ortodoks. Ortodoks itu adalah sesuatu yang benar atau sesuatu yang menjadi standar iman Kristen. Nah, tapi selain kesesatan juga, sesat ini kalau dia bertentangan doktrin utama dan esensial pada iman Kristen, tapi ada juga, misalnya gereja kita sama gereja lain nih, doktrin yang dipegangnya beda, tapi pegang doktrin dasarnya sama nih, Kristen, sama-sama Kristen, tapi bukan berarti yang sebelah sana jadi sesat gitu ya, Bapak Ibu. Ada istilahnya, namanya adalah heterodoks. Jadi kalau heterodoks ini, bisa kita bilang ragam pendapat, doktrin pengajaran yang berbeda dengan posisi resmi. Tapi poin pentingnya apa? Hal esensial masih sama. Jadi yang paling penting untuk kita lihat adalah di 2 Petrus sendiri, 2 Petrus 2 ayat 1 itu diingatkan ya. Nanti ada nabi palsu, guru palsu, pengajar sesat. Itu tuh ada semua di gereja. Nah, berarti kita perlu mengerti gitu. Doktrin-doktrin dasar apa yang penting? Yang esensial harus sama. Nanti mungkin ada doktrin beberapa beda-beda pengajaran, tapi itu maksudnya heterodoks, belum tentu sesat. Jadi itu yang harus kita pegang. Nah, doktrin dasar apa sih yang menentukan sesuatu ini dibilang sesat atau enggak? Nah, seringkali kita berpikir ya, Saksi Yehova itu kan adanya di beberapa ratus tahun sebelum sekarang kan. Jadi sebenarnya ini tuh ajaran-ajaran sesat yang modern. Tapi seringkali kita lupa bahwa yang namanya ajaran sesat itu tuh sebenarnya dari dulu udah ada. Dan biasanya ajaran sesat itu diulang-ulang terus gitu. Jadi ini salah satu apologet, Gilbert K. Chesterton, dia bilang, there are no new lies. Jadi sebenarnya tuh nggak ada itu kebohongan yang baru. Nggak ada kesesatan yang baru. Karena ya manusia nggak sekreatif itu gitu. Karena kalau kita lihat emang dari sejarahnya bahwa ajaran sesat ini tuh diulang-ulang terus. Jadi ajaran sesat yang dari zaman dulu, bahkan dari zaman Alkitab yang kita baca, ajaran-ajaran sesat yang pertama itu tuh diulang-ulang terus. Dan tiba-tiba jadi sekarang ada ajaran sesat baru nih. Ah ini mah tapi kayak sama kayak waktu itu dah yang dipegangnya tuh. Makanya seringkali kita tuh lupa bahwa kalau ada ajaran sesat, penting untuk kita belajar dari sejarah sebenarnya. Dari sejarah masa lalu. Karena kita bisa lihat di Alkitab bagaimana Paulus banyak menulis surat kepada jemaat untuk menghadapi ajaran sesat dari tiap-tiap gereja. Ya Bapak Ibu, kalau kita lihat surat-surat Paulus, belum dari sana ada tradisi dari bapak-bapak gereja terus melawan ajaran sesat. Nah, makanya penting untuk kita tahu sejarahnya gitu. Jadi supaya saat kita ngomongin tentang Saksi Yehova, oh ini mah sama kayak waktu dulu. Yang zaman dulu udah dilawan nih sama bapak-bapak gereja. Jadi dari situ kita bisa lebih paham lagi gitu ya.